Assalamualaikum sahabat koleksi Kiki, selamat malam. Jadi ceritanya tadi pagi itu udah live ya, unboxing paket bahan manik kita di Shopee terbaru kita. Ini sengaja ditulis ya, nanti biar sambil ini bisa kebaca. Jadi kita tuh baru buka Shopee baru, namanya Manik Surabaya, khusus jualan paket bahan serba 100.000. Betul Tante Nisa, Mbak Kiki live live terus karena tanggal tua. Pokoknya ya, frekuensi live semakin sering artinya semakin BUCCCC. Butuh uang cepat. Dan emang ya, maksudnya kalau kita lagi live itu bisa bikin orang tahu dengan lebih detail produk yang kita tawarkan, dan itu membantu orang lebih yakin gitu buat check out atau beli produk buatan kita. Aku belum tahu caranya Mbak Deye, gimana sih live di Shopee. Aku juga belum tahu caranya live di TikTok. Nanti deh pelan-pelan ya sambil belajar, tapi sekarang live dulu di Instagram. Nah, jadi dalam satu paket kayak gini, kalau teman-teman beli ya dari Shopee yang Manik Surabaya, itu 100.000 dapat 4 bahan ya. Jadi masih berupa kayak gini. Ya, masih kayak gini. Yang mana di dalamnya sini itu nanti udah lengkap satu set bahan, mulai dari kawat. Tuh, dapat kawatnya, guys. Kita taruh di piring lah ya biar detail. Aduh, kawatnya brodol. Kawatnya ini dapatnya 2 meter, walaupun ya aslinya untuk bikin bros model keranjang ini paling 1 meter ya, nggak nyampe 2 meter. Tapi sengaja kita lebihin just in case teman-teman masih baru dan masih belum bisa ngira-ngira. Satu batu tetes, ini batu ya, bukan bahan akrilik, jadi dia berat dan kalau dipegang itu dingin. Asah. Bentuknya tetes. Terus dapat 3 akrilik bentuk daun. Ini manik-manik plastik sebenarnya ya. Kalau mau lihat dari dekat, tuing. Mbak, aku kira itu kayu. Ini pura-pura kayu, guys. Aslinya sih dia manik plastik. Nah, gara-gara plastik dia itu relatif awet ya, nggak mudah pecah ataupun patah. Saya punya juga daun serupa kayak gini, tapi bahannya kaca. Nah, kalau bahan kaca ini memang kelihatannya lebih luxe ya. Tapi kalau nggak pinter, dia gampang patah daunnya. Nah, terus daunnya dapat 3. Nah, di sini dapat yang bulat-bulat juga. Ini bahannya berupa batu ya. Nah, jadi ini bukan plastik guys, dia batu. Mari kita tes. Dengeran gak sih bunyinya? Nah ya bunyinya tuh nggak kayak kalau plastik. Nah, kemudian di sini juga ada peniti. Penitinya kita pakai yang ukuran 3 cm ya. Nah, pura-pura kayu nggak apa-apa, pura-pura ayu nggak boleh. Pura-pura ayu padahal nggak ayu. Ayunya filter doang. Iya. Kok diterus-terusin ya Mbak Ida? Nah ini manik tetasnya dapat 4 model. Jadi sebenarnya sih dibutuhkannya tuh dikit ya manik-manik untuk bikin satu bros ini, tapi macem-macem. Nah, itulah kenapa kalau teman-teman baru mulai bikin atau baru mulai pengen belajar dan beli bahannya itu perintilan, biasanya habisnya akan lebih banyak. Dan kalau kita beli itu kan satu untai satu warna gitu ya. Jadi jadi susah bikin bros macem-macem warnanya. Nah, ini sengaja kita bikinkan satu paket warna-warni ya kayak gini. Jadi mohon maaf kalau misalnya Mbak aku mau request semuanya warna merah, itu nggak bisa kalau di paket bahan ya. Jatuhnya harus beli di eceran, atau kalau mau dirangkai dalam bentuk paket bahan harganya berbeda. Nah, nanti saya akan tunjukkan gimana cara bikinnya. Dari paketan tadi yang udah
dibongkar, itu teman-teman sebenarnya bisa bikin dua model bros ya. Yang satu brosnya bentuknya nih, jadi batunya yang bulat atau lebih melingkar di bawah, atau model kedua batunya yang lancip itu di bawah. Teknik bikinnya sama, tapi karena kita nempatkan batunya itu dengan cara yang berbeda, akhirnya brosnya pun kelihatan beda ya. Artinya nanti kalau teman-teman mau mulai bikin, cukup beli paket bahan harga 100.000, bisa bikin 4 buah bros ya. Dan kalau dijual ya, ini biasanya kita jualnya harga 50.000. Jadi kalau insya Allah brosnya langsung rapi, bagus, cetar membahana, penitinya kuat seperti ini ya, teman-teman bisa juga jual di harga 50.000. Artinya belanjanya cuma 100.000 bisa dapat 200.000 guys. Bayangin kalau aku semua ya. Keuntungan 100%. Ya tapi itu kalau jadi. Waduh, gimana sih yang jualan ini kok kurang memberikan semangat ya. Ya kalau misalnya namanya juga baru belajar ya, mungkin pas nyobain belum tentu berhasil. Tenang, jangan menyerah, coba lagi. Oke, kita bongkar dulu ya kawatnya teman-teman. Kita akan mulai bikin. Bismillah. Nah, hati-hati ya pas menguraikan kawat, karena kalau kawatnya keriting, bundelisasi alamat ya, akan semakin susah bikin brosnya. Jadi nih, ini kawat keriting tuh kayak gini loh guys. Gimana Mbak cara ngeluruskan kawat yang keriting? Nah, kita bisa pakai bantuan tang, itu kita tekan-tekan gini, set gitu ya. Set, harus ada bunyinya guys. Set. Halo, selamat malam Mbak Puri, Mbak Deye. Mbak Deye pasti sedang bermesraan bersama kucing-kucingnya ya. Halo Mbak Ade, Mbak Dea. Nah, kemarin Mbak Dea itu menang kuis di koleksi Kiki dan dapat paket bahan ya Mbak. Langsung dipraktekkan jadi kayaknya 10 bros ya Mbak Dea ya. Nah, kalau meluruskan niat itu hanya bisa dilakukan dengan banyak berdoa ya, dan kontemplasi diri. Apa sih? Kalau meluruskan kawat sih bisa pakai tang ya. Oke, kalau dia sudah lurus guys, ya pelan-pelan kita ambil batu yang paling besar, lalu kita masukkan. Jadi kawatnya dilipat jadi 2 sama panjang ya. Nah, set, lalu pelan-pelan ditarik. Nah, ini pas narik teman-teman akan lihat bahwa kawatnya mulus. Mantap. Nah ya, kalau kawat sudah mulus gini, dijamin lebih mudah bikin brosnya. Bu Ati, selamat malam. Ibu nggak jadi zoom malam ini. Nah, batu itu kalau pas hitam gini sih nggak kelihatan ya, depan belakang sama-sama hitam. Tapi kadang ada motifnya. Ada batu yang depannya sama belakangnya itu nggak sama guys motifnya. Nah, sebelum kawat dipelintir, pastikan kita tahu motif mana yang kita kepengen ya. Ini susah fokus dia. Apa kurang aqua ya handphonenya? Kayaknya sih bukan kurang aqua ya, kurang mahal. Nih kalau gini kan fokus ya handphone ya, tolong. Nah jadi kalau teman-teman lihat, kita akan bikin yang modelnya bulat ya, kayak gini. Yang ujung lancip ini yang kita jepit menggunakan tang jepit. Jadi kalau nanti beli paket dan belum pernah bikin sama sekali, pastikan teman-teman belanja tangnya juga. Karena kalau nggak ada tangnya, ini nggak mungkin guys dijepit pakai sendok atau pakai peralatan rumah tangga, itu kayaknya sulit ya. Pakai gunting ya bisa putus ya kan, atau potongan kuku juga putus. Yang modelnya jepit apalagi ya, ya harus pakai tang jepit. Tapi biasanya setiap rumah tangga itu punya tang cucut ya. Nah bisa tuh, kalau masih belum beli tang yang khusus aksesoris, bisa beli tang cucut dulu. Oke,
Selanjutnya kita akan pasang daun plastiknya. Daun plastik ini dipasang dengan cara langsung dimasukkan ke 2 kawat sekaligus. Nah, tapi ini yang harus diperhatikan teman-teman. Kita jepit ya. Set, nih kawatnya. Nah, pelintirnya mepet sekali. Nah, ini pelan-pelan kita pelintir 1, 2. Kenapa sih kok pelintirnya harus sedekat ini? Supaya kalau misalnya nanti brosnya itu udah jadi banyak ya, bagian belakangnya ini enggak ruwet. Tapi kalau misalnya bagian pada saat kita naruh daun ini renggang, udah jauh, biasanya kawatnya jadi relatif lebih tebal juga. Nah, setelah daun atas dipasang, selanjutnya kita masih akan masukkan kawatnya di masukkan daunnya di dalam kawat. Nah, terus kita lipat lagi dan tahan ya di belakang, lalu kita pelintir lagi. Pelan-pelan. Mbak, kawatnya berapa senti? Kalau misalnya teman-teman bikin di rumah, potonglah kawatnya itu 1 meter lebih 20 cm lah ya supaya masang ini. Karena sebenarnya butuhnya itu cuma 1 meter sih Mbak. Kalau yang buat saya ya. Nah, tapi kalau di paket bahan ini biasanya kawatnya disertakan sepanjang 2 meter. Memang sengaja dilebihkan supaya apa? Supaya teman-teman kalau misalnya ada kekeliruan, salah, keriting kawatnya, itu ada relatif lebih panjang ya. Nah, nanti kawat yang sisanya itu bisa buat bikin bros dagu atau buat bikin macam-macam. Nanti saya tunjukkan juga. Nah, kira-kira seperti ini posisi daunnya. Mbak, nggak patah ya Mbak kalau mepet. Nah, inilah guys, penting banget pakai kawat yang tepat ya. Ini kalau teman-teman lihat, ini ya, set dari dekat, set dari depan, set ketika kawatnya digoel-goel, set. Bisa dilihat bagaimana? Nih. Nah, ini walaupun, nah kadang-kadang patah itu terjadi karena sudut melintir salah ya, jadi nggak tegak lurus gitu pada saat kita melintir, itu bisa terjadi. Walaupun kawatnya udah kuat, ketika sudut pelintirannya itu tidak sejajar, dia kawatnya bisa putus. Nah, kawatnya tapi memang beda jenis itu akan sangat berpengaruh ya teman-teman ya. Saya beli kawat lumayan sering dan macem-macem. Nah, yang saya pakai ini jenisnya stainless atau suka disebut juga dengan kawat Monel. Tapi karena kawat ini nggak ada mereknya ya. Jadi kalau beli kawat ini dari toko yang beda-beda, suka beda-beda juga guys rasanya. Nah, jadi saran saya, kalau kawat, cobalah beli kawat supernya koleksi Kiki aja. Nah, nanti kalau yang lain-lain, manik-maniknya teman-teman bisa variasiin sama manik-manik yang ada di rumah. Tapi untuk kawat, ambil kawat yang dari kita. Karena kalau enggak, itu gampang banget kawatnya ada yang lebih mudah patah ya, walaupun sama-sama 0,4. Atau ada yang kadang-kadang lebih kaku. Jadi pas dipelintir itu sakit banget tangannya. Ya ini juga sakit sih kalau pertama ya. Oke guys, nah terus ini kita masukkan ya batunya yang bulat pertama. Tapi perhatikan posisi kawatnya itu ada di pinggir ya. Jadi dari atas nanti tidak terlihat. Tekan kawat di belakang lalu kita putar. Waalaikumsalam Mbak Arif Fitriana. Wah, kalau live-nya malam, teman-teman yang live beda-beda ya. Jarang dilihat di saat live pagi-pagi. Nah, habis masukin yang 12 mili, kita masukkan yang batu bulat ukuran 10 mm. Nih. Nah, bismillah. Terus kita atur posisinya biar deket nih sama yang 10 mm. Jadi ini ya, kawat dari bawah arahkan ke atasnya batu yang tetes. Lalu kawatnya dimasukin manik, arahkan ke bawah lagi, di bawah dijepit pakai tangan. Nah, pada saat dijepit baru kita pelintir.
Kenapa sih Mbak Kiki kok selalu dipelintir? Tiap kali masang selalu dipelintir. Nah sebenarnya dipelintir itu untuk kunci posisi manik-maniknya. Selamat malam Mbak Mutia. Aduh Masya Allah. Jam segini baru pulang. Sungguh hebat ya perjuangan para pejuang cuan di Jakarta. Jam segini baru pulang loh. 8:30 ya. Saya terus terang kalau jam segini biasanya udah tidur. Soalnya jam 8 saya biasanya jam 2 saya biasanya udah mulai kerja. Oke. Nah, ini kalau misalnya ya teman-teman, hai, waalaikumsalam teman-teman. Mbak kok baru tahu ada live malam? Iya, soalnya tadi siang pas live hilang filenya gara-gara nge-crash gitu HP-nya. Dan ini materinya sama persis ya dengan yang tadi siang di live kan. Jadi kalau ada yang tadi pagi sempat nonton, itu ya isinya mirip-mirip lah. Terus ini kita putar lagi. Nah ini ya teman-teman, kalau misalnya batu yang dipasang itu 12 mili semua ya, siapa tahu ya teman-teman kebetulan punya yang 12 mili semua, ini biasanya kawat di tengah itu akan lebih mudah terlihat nih. Jadi Mbak aku tuh loh kalau bikin bros kok kayak benggang ya, nggak rapet. Nah coba batunya dibikin beda-beda, biasanya itu akan lebih rapi ya. Halo selamat malam Mbak Eli. Mbak aku baru bisa gabung live nih. Iya saya jarang ya live malam-malam. Ini gara-gara tadi siang live terus hilang. Bener banget Olive, makasih. Benggang tuh apa sih? Ya, benggang itu renggang ya teman-teman ya. Jadi jarak ininya tuh jauh. Nah kalau misalnya terjadi nih di teman-teman mungkin ikut praktek malam ini di rumah dan benggang, apa yang bisa dilakukan? Ini ya kawat yang dari bawah kita lilitkan ke atas, tapi tidak langsung ke bawah, tapi kita lilitkan di sekelilingnya batu ya. Baru kita tarik kuat, set, sampai batu-batunya ini nanti jadi lebih rapet ya. Nah kalau batu-batunya ini sudah rapet, kalau sudah dikelilingkan ke bawah, dia mengikat batunya lebih dekat. Mbak gimana ya supaya daun model ini nggak coklat Mbak? Soalnya kalau aku bikin yang daun mesti coklat. Wah, jenisnya persis ini ya Mbak yang daun dipakai. Karena menurut saya daun yang kayu ini paling cocok untuk teman-teman pemula. Karena apa? Daunnya sangat tebal ya. Sangat sulit untuk patah. Beda sama daun yang jenis akrilik ya. Kalau yang akrilik tipis itu memang dia susah banget untuk tetap stabil. Tapi kalau yang ini nih tebal banget guys. Kalau nggak pakai ini lebih baik pakai manik kerang. Jadi kalau misalnya tadi Mbak pakai daun model ini patah terus, ganti aja bahannya sama bahan yang model lain ya. Nah karena artinya tangannya itu belum bisa mengatur kekuatan untuk lintir sih. Oh masih oglek. Nah kalau masih oglek itu problemnya adalah nggak rapet ya. Jadi masih ada ruang nih di sininya. Jadi dia masih goyang. Kalau dia rapet banget, harusnya dia sudah tidak goyang lagi. Nah ini kita masukkan di 4 sisi ya. Jadi nanti pada desain bros ini seakan-akan muncul keluar-keluar gitu manik-maniknya dari 4 sisi. Nah yang bulat itu selalu diletakkan di atasnya bros yang diletakkan di batu yang tebal, sementara yang oval itu kita bikin melayang di atasnya batu. Maksudnya melayang itu gimana sih? Jadi walaupun kelihatannya dempet-dempetan ya, tapi sebenarnya ini kalau diperhatikan ini ada semacam tongkat gitu ya, atau kawat yang melintang. Ini ya saya tunjukkan dari belakang. Nah ini lalu kita jepit, di belakang kita tahan, ini lalu kita putar. Jual Mbak. Nah daun ini dijual nggak ya? Besok
WA Mbak admin aja ya Mbak. Sebenarnya jual sih, tapi kalau masalah stoknya itu ada atau enggak, nah itu yang saya kadang nggak hafal ya. Jadi memang Mbak admin di koleksi Kiki lebih hafal stok bahan-bahan di toko. Seharusnya jual sih Mbak. Nah, cuman berapa banyak jumlahnya gimana, nah itu nanti harus WA Mbak salah Mbak Elo atau Mbak Lutfi ya, atau bisa juga ke Mbak Nikmah. Ini kita atur lagi di bawah sini. Nah ini selalu munculkannya di makasih ya Mbak Sisi. Aduh Mbak Sisi jauh lebih hafal ya, Masya Allah. Makasih Mbak Sisi sudah membantu menjawabkan. Mbak jual kok Mbak, aku pernah beli. Baik-baik sekali sih sahabat koleksi Kiki ini. Iya ya. Jadi toko saya itu sudah bisnis keluarga ya guys. Kalau dulu kan bisnis sendiri, sekarang sudah bisnis keluarga. Bahan-bahan manik-manik itu bosnya adalah suami saya bersama mbak-mbak admin. Sementara saya bagian bikin konten lah, terus bikin yang bros jadi tuh. Jadi semua anggota keluarga sekarang sudah berpartisipasi dalam bisnis keluarga ini. Bisnis keluarga yang sesungguhnya ya. Mbak, berarti kehidupan sehari-hari ini dong benar-benar dari jualan bros dan aksesoris. Iya, beneran dari jualan bros dan aksesoris. Jadi terima kasih ya teman-teman yang udah belanja di koleksi Kiki. Itu berarti sudah berpartisipasi membantu menghidupi keluarga kita, keluarga karyawan-karyawan saya. Iya loh, jasa kalian sungguh luar biasa. Di screenshot aja Mbak Arif Fitriana. Sebenarnya sih bisa dicari di hashtag daun koleksi Kiki ya. Jadi hashtag daun koleksi Kiki itu nanti muncul semua manik daun. Dari yang plastik gini, ada yang kaca kayak gini gitu, ada yang bahan putih-putih itu. Nah, tapi biar nggak bingung dan lebih cepat bisa langsung screenshot aja, nanti dibantu disiapin sama Mbak admin. Terus habis itu ini ya, ini teman-teman lihat dipelintir, dia jauh dan set. Kelihatan ya, kelihatannya sih deket, tapi sebenarnya kalau di zoom dari belakang, nah tuh dia ada. Kebayang? Wow, sepertinya tampak mudah Mbak Kiki. Oh iya, ini mudah kok. Insya Allah teman-teman bisa ya praktek di rumah. Nih teman kita salah satu yang ikut malam hari ini, Mbak Ida. Mbak Ida ini punya online shop juga guys, dan rata-rata produknya itu dari paket bahan, set paket bahan ya, bros kupu wire, terus bros wire batu bengkok gitu. Dan alhamdulillah bisnisnya berjalan dengan baik, udah banyak dapat orderan, udah jadi langganan teman-teman ngajinya. Bismillah tuh ya. Ini guys, bentuk brosnya dari depan, seluruh manik-manik yang ada di paket bahan udah ke pasang ya semuanya ya. Dan teret, bagian belakangnya kalau teman-teman perhatikan seharusnya sih serapih ini. Mbak Kiki bikin 30 menit, aku bikin 3 jam. Sebenarnya kalau saya lagi nggak live, tapi jadi kayak sombong nanti ya. Sebenarnya untuk bikin bros ini cuma perlu 10 menit aja guys, nggak boleh lebih dari 10 menit ya. Jadi kalau sudah nanti mau terima orderan banyak, mudah-mudahan ya usahanya teman-teman maju. Nah itu teman-teman harus mulai belajar men-timer jam kerja ya. Men-timer jam kerja itu artinya apa? Kita harus tahu tuh waktu optimal untuk bikin satu bros berapa, supaya kita bisa ngukur dalam 1 jam itu bikin brosnya jadi berapa banyak. Sehingga kalau misalnya kita dapat orderan 100 bros, kita langsung tahu dan kebayang kira-kira
waktu yang dibutuhkan itu berapa hari. Apakah kita membutuhkan tambahan pekerja ataukah mungkin biasanya saya bagi ya ke teman-teman yang udah pinter bikin. Mbak, aku dapat orderan 100, butuh cepet, bisa nggak paruan gitu. Kadang kalau kita nyari pegawai kan harus gaji setiap bulan dengan rutin ya. Tapi kalau misalnya punya teman bestie-bestie yang sama-sama suka bikin aksesoris, akan sangat membantu sekali ketika kita dapat orderan buat pameran atau orderan dalam jumlah besar gitu. Nah ini langsung kita pasang ini ya, langsung dipasang peniti. Nah gimana sih caranya meningkatkan kecepatan kita bikin? Emang harus di timer sih teman-teman ya. Jadi pertama kali bikin misalnya habis 30 menit. Habis itu saya rubah cara bikinnya. Kalau dapat orderan banyak, biasanya saya masang daun dulu semuanya. Terus habis daun udah kepasang, saya pasang batu bulat dulu semuanya. Nanti terakhir pasang peniti dulu semuanya. Itu akan lebih cepat lagi dari 10 menit yang dari awal sampai akhir. Jadi step by step pekerjaannya itu di batch berdasarkan jenis yang sama. Iya, sekarang mungkin kelihatannya kayak nggak, aduh mbak, ya ampun aku ngerjainnya 1 jam gitu. Masih kayak nggak mungkin gitu ya ngerjain bros kayak gini tuh 10 menit. Nanti ketika sudah semakin sering bikin, nah teman-teman akan semakin bisa mengimprove kemampuannya. Jadi memang latihan tuh nggak akan bisa kebohong sih. Masih otangnya muahal ya. Kalau kita jarang praktek itu akan kalah rapih sama mereka yang pakai tang biasa-biasa aja tapi setiap hari bikin. Jadi kayak bros-bros dagu koleksi Kiki itu kan yang menciptakan modelnya pertama kali saya ya. Harusnya saya dong yang paling tahu dan paling cepat bikinnya. Tapi karena setiap hari saya dibantu sama pekerja yang bikin bros dagu, kalau dipraktekkan secara langsung kecepatan saya udah kalah sama mereka ya, karena saya jarang bikin bros dagu. Jadi habis bikin tutorial, habis ngajarin mereka, terus saya jarang praktek. Ya udah lama deh. Nah ini loh, kadang-kadang yang lama ya kalau ininya nggak rata kawatnya, ini pas kita masukkan ke lubang itu dia akan susah. Nah makanya kayak beberapa orang harus punya banget yang namanya tang pelurus gitu supaya menghemat waktu kerja. Itu bener banget mbak. Paling lama itu kalau ngedesain model ya mbak. Iya itu bener udah lama. Ngabisin bahan juga kan. Kadang-kadang kita gambar kayak indah digambar, pas udah jadi aneh. Kan jadi sedih ya. Halo Mbak Ina. Wah Mbak Ina ini lagi di Paris nih ya. Jadi selamat siang. Tapi di Indonesia lagi malam Mbak. Udah mau tidur. Ini saya biasanya tidur. Nah ini satu lagi ya teman-teman. Untuk mengakhiri kawat itu jangan ditaruh di belakang. Kadang orang berpikir, alah belakang kan nggak kelihatan. Ya udahlah kawatnya itu taruh aja yang di belakang. Tapi bagian belakang itu kalau pas kita masang bros, kena tajam-tajam ini kena di tangan. Jadi nggak nyaman ya. Sehingga orang tuh bakalan ngerasa kecublas-cublas. Seharusnya bagian belakang itu serapih ini. Mbak Kiki kalau model bros kebanyakan idenya dari mana? Biasanya jadi saya kebetulan kan udah mulai usaha ini dari tahun 2007 ya mbak. Jadi berapa tahun ya guys? Sebentar ya saya minum dulu. Maaf. Jadi 17 tahun ya. Nah setiap kali bikin saya punya fotonya mbak. Nah setelah punya fotonya itu model-model itu akhirnya berulang aja dengan bahan-bahan yang lebih baru.
Jadi sebenarnya bros-bros yang saya buat di koleksi Kiki itu bukan bros yang modelnya bener-bener fresh dari dulu nggak pernah dibuat gitu. Tapi biasanya cuma mengadaptasi model yang lama diubah salah satu bagian. Apakah batunya, ataukah maniknya gitu. Oke, kita sudah bikin model yang ini ya. Nah sekarang kita akan coba bikin model yang ini. Nah buat teman-teman yang mau nyoba beli bahannya bisa langsung check out dari Shopee Manik Surabaya. Nanti teman-teman selain dapat 4 set bahan kayak yang tadi saya tunjukin di sini, khusus buat yang check out malam ini akan dapat hadiah bonus bros yang sudah jadi juga. Biar bisa lihat contohnya dari dekat ya. Nah jadi sudah dapat bros jadi 1, dapat bahannya 4, bayarnya 100.000 aja. Wah, ditunggu ya guys check outnya. Nah sekarang kita bikin lagi. Mau warna apa ya? Warna hijau, warna pink, atau warna ungu. Ayo guys, kasih aku saran dong. Iya. Mbak, aku sudah coba, tapi jari jemariku nggak kuat untuk melintir. Oke, kalau misalnya Mbak Dwi nyoba dan masih belum kuat, sebenarnya bikin bros itu nggak harus model ini ya. Beberapa model yang lain itu tidak membutuhkan kekuatan jari. Tapi bener ini Shopee-nya Shopee baru ya. Jadi ini Shopee khusus untuk jualan paket bahan, makanya sangat gitu, sangat semangat untuk nge-live karena wah banyak ini yang memberikan saran. Oke, yang pertama masuk di tempat saya dari Mbak Evi Kusumawati, request yang warna pink ya, jadi saya akan bikin yang warna pink sesuai request Mbak Evi dan Mbak Ade. Wah ini mungkin dalam rangka persiapan menyambut pemilu ya. 14 Februari pakai bros pink menuju TPS masing-masing. Nah, tapi sebenarnya jari itu bisa dilatih ya kekuatannya. Dengan cara apa? Ngepel. Beneran ini bukan bercanda ya. Ngepel dalam posisi yang merangkak, ngelap, ngepel yang pakai kekuatan jari itu sangat membantu untuk bikin tekanan ini tuh kuat. Kalau teman saya nyaranin ngulen adonan, jadi adonan yang harus di gini-gini gitu ya, atau meresanten gitu, itu memperkuat ujung-ujung jari. Dan memang sih nggak serta-merta langsung kuat ya kalau mau curhat. Kok jadi curhat? Jadi awal-awal bikin tuh selalu merah tangan itu, merah, panas, kadang kayak rasa-rasa kayak keiris ya saking nggak nyamannya ya. Nah kemudian kapal-kapal mulai berdatangan. Itu bagian-bagian di tangan yang semakin mengeras itu ya, somehow memang bikin jelek sih kapal-kapal ini. Biasanya kalau mandi saya gosok-gosok gitu pakai alat pengikis kapal, jadi kayak parutan tapi kecil gitu ya. Nah kemudian dikasih lotion. Nah tapi ya tentunya ketika bikin bros lagi, kalau tangannya udah halus, ketika bikin bros lagi ya jadi nggak enak lagi sih. Jadi kita harus jadi apa yang dialami itu terus terang ya nggak kuat itu juga dialami banyak sih Mbak. Mungkin teman-teman yang sudah bikin bros juga di sini bisa berbagi cerita ya. Beberapa mungkin masih struggle dan berjuang dengan tangan yang kurang kuat. Yang lebih kasihan lagi itu sebenarnya tangan yang keringetan ya. Jadi ada beberapa teman-teman yang memang secara alami itu tangannya basah sampai netes itu turun. Netes turun ya. Tes gitu dari tangannya. Nah kalau udah kayak gitu ya ini apa?
biasanya pakai bedak sih, bisa pakai bedak gitu, tapi ya kalau enggak ya harus siap-siap kayak itu ya. Iya, nih kuku pasti gupil, ngeripis ya, makanya nih kayak saya panjangin supaya bertahap dirapikan. Oke, jadi tadi kalau bikin yang modelnya bulat seperti ini kita ngikatnya di ujung. Sekarang kalau kita bikin yang tetesnya di bawah, kita ngikatnya di bagian atas. Monggo teman-teman yang mau check out bisa dari Shopee Manik Surabaya. Ini sama ya, kita pelintir kayak gini. Lalu 2 kawat dijadikan 1. Kita masukkan daunnya. Mbak, saya tuh biasanya 1 kawat aja kalau bikin gini. Nggak boleh ya? Boleh. Mau 1 kawat aja buat masang daun ini sebenarnya boleh. Cuma ini saya akan share lagi ya alasannya kok kalau saya sukanya pakai 2 kawat. Nah, kadang-kadang kalau masih baru bikin itu kita gampang sekali rangkaiannya itu tidak rata ya, atau ngeliut. Nih saya coba ya, saya pakai kawat 1 di kanan 1 di kiri untuk teman-teman yang mungkin masih penasaran, boleh nggak sih ngikatnya pakai 1 kawat aja? Boleh. Nah ini bedanya ya, kalau tadi daunnya itu bentuknya di sini dan dia agak lebar di atas. Nah ini daunnya pada saat kita bikin lingkaran dia agak jauh. Tapi meskipun jauh, nih teman-teman lihat ya, jarak kawatnya itu sangat dekat. Jarak kawatnya itu sangat dekat. Dipotongnya kalau saran saya itu 1 tarikan tangan atau sekitar 1 meteran ya, 1 meter 20 cm. Tapi kalau teman-teman beli paket bahan dari koleksi Kiki itu kita bawain kawatnya, disiapin 2 meter, bisa langsung dipakai dan dilipat 2 kayak tadi. Nah, nanti ada sisa bisa dipakai di rumah gitu ya sisanya. Assalamualaikum Mbak Una. Wah, Mbak Una belum tidur. Wah, ada Mbak Dewi, Bu dosen. Selamat malam. Oh iya, ini buat yang mau lihat. Nah, daunnya dibikin gini. Mbak, kenapa kok tadi itu daunnya mepet, yang ini daunnya agak jauh? Karena bentuk ini tuh lebih lebar ya. Nah, kalau daunnya itu terlalu mepet, dia jadi bertumpuk kayak gini-gini loh. Sebab ini kan sudah kena bawahnya, jadi memang dia sengaja nih. Nah ini dia, kalau teman-teman lihat, idealnya bros itu tidak boleh melengkung ke belakang ataupun melengkung ke depan, dia rata ya. Nah kemudian kita ambil 1 kawat aja, kita langsung masukkan 1 butir mutiara batu agate yang bulat 12 mili. Kawat dari bawah, naikkan ke atas, masukkan batunya, turun ke bawah, tahan, lalu kita pelintir. Mbak, kenapa kok pas masang batu bulat cuma pakai 1 kawat aja? Karena kalau 2 kawat dipelintir bersamaan itu lebih berat loh ya, di tangan itu lebih pedes dibandingkan kalau 1 kawat aja. Dan batu ini kan sudah ada penampangnya, jadi alas di bawahnya gitu, sehingga dia sebenarnya sudah cukup kuat ya. Wah, ini setiap kali melintir ditahan ya teman-teman ya, lalu diputar. Nah ini pastikan juga posisi kawatnya itu ada di samping kanan kiri, sehingga dari atas kawatnya tidak terlihat. Halo, selamat malam Mbak, ini aku perdana nih lihat live-nya Mbak Kiki, soalnya kalau pagi aku nggak sempat lihat. Iya, makasih ya. Kalau jam segini teman-teman biasanya pada ngapain sih? Kebanyakan. Ini dipelintir ya. Nah ini kalau batunya ukurannya berbeda-beda, dia relatif bisa rapat. Kalau ukurannya nggak sama, dia biasanya masih
mudah ada jarak gitu di antara posisi batu-batunya. Set. Lalu kita lipat lagi ke belakang ya. Nih, tahan di belakang. Lalu ini kita pelintir. Ya buat yang mau beli paket bahannya, karena mungkin di rumah pengen nyobain tapi di rumah nggak ada bahannya gitu kan ya. Mau dibeli eceran per batu, per bunga, itu juga bisa. Tapi kalau mau beli satu set paket bahan isi 4 bahan bros, harganya 100.000, bisa bikin 4 bros. Dan khusus yang check out malam ini akan dapat bonus 1 buah bros jadi. Iya, Nana udah bobo. Tahan, belakangnya jepit. Karena mama sudah tahu malam ini mau live ya. Jadi dari jam 6:30 sudah ditidur-tidurkan lah. Mbak, ulang dong trik pasang batu. Oke, nanti ya habis ini kita ulangi lagi dari awal. Ini kita lanjutkan dulu yang udah hampir jadi. Set. Oke, lalu kita masukkan lagi. Tadi udah putih, jangan putih deh, ganti pink. Selamat malam Mbak Kiki. Halo Mbak Kans. Saya seneng deh Mbak Kiki ada live malam dari Mbak Kiki. Saya senggang kalau malam jadi bisa ngikuti. Wah, siap, nanti mudah-mudahan bisa lebih rutin ya live malam-malam. Live pagi menghadap ke wajah. Live malam menghadap ke meja. Iya. Nanti hashtagnya akan gitu guys. Soalnya kalau menghadap ke wajah terus kan jadi nggak detail ya liatnya. Iya, yang detail malah lihat alis nggak sama. Lipstiknya menceng. Iya. Saya tuh kadang, saya kan minus matanya banyak ya. 6, minus mata saya tuh 6. Jadi kalau dandan itu sebenarnya saya kadang-kadang nggak terlalu lihat juga sih. Detail yang saya pakai di muka saya itu apalah apa gitu. Tapi dulu pernah live nggak dandan, wah kena komentar juga. Kayak terus ibu saya bilang, iyalah kamu kalau mau live tuh yang rapi, kan mau ketemu pelanggan-pelangganmu, jadi itu menghargai. Makasih ya teman-teman yang udah ngasih love banyak. Karena memang bener sih kalau lagi live dikasih love banyak itu nanti live-nya bisa jadi famous ya. Makasih banyak buat supportnya guys. Terus kayak gini ya, jadi 1, 2, 3, 4. Nah kalau bisa ini posisi warnanya itu jangan berdekatan ya. Kadang-kadang kita kan karena capek gitu naruh warnanya ini sama. Walaupun kasat mata itu kelihatan beda, tapi pas di foto ketika warnanya itu mirip, dia akan tetap kelihatan mirip ya. Jadi kalau bisa manik yang sama warnanya letakkan di tempat yang berlawanan arah atau jauh-jauhan. Nah ini saya sengaja pakai kawatnya pendek. Nanti saya akan tunjukkan gimana caranya nyambung kawat ya. Nih kelihatannya bertumpuk ya, tapi kalau teman-teman lihat di belakang tuh dia ada panjangnya. Nah inilah kunci kenapa brosnya itu tidak bertumpuk. Mungkin teman-teman pernah bikin bros kayak gini juga, tapi tebel banget brosnya itu. Terus nggak bisa rata kayak gini ya. Nah kemungkinan pertama karena manik-maniknya terlalu banyak. Kemungkinan kedua bisa juga karena pada saat masang manik itu tidak dikasih jarak di kawatnya. Wah guys, habis dibilang makasih ya love-nya. Aduh, love-nya gak berhenti-berhenti dari tadi. Makasih ya guys. Aku jadi terharu. Nah, ini terus diputar lagi ya. Nah, sama. Jadi warnanya beda-beda. Terus yang sebelah sini kita kasih warna mana lagi ya? Sini kali ya. Lihatlah, kawatnya udah tinggal sedikit. Duh, gimana nih? Saya ya zaman dulu belum tahu cara nyambung kawat. Kalau udah ada bros yang kawatnya tinggal sedikit, saya tinggal loh. Nggak saya lanjutin lagi.
Ya ampun, betapa buang-buang bahannya waktu itu ya. Tapi ya namanya juga baru belajar. Masih teman-teman jangan-jangan ada juga nih yang kayak saya zaman dulu. Kalau kawatnya udah habis bukan nyambung kawat, bikin bros baru. Iya. Nih, ini kalau dilihat bagian belakang tuh udah tinggal minimalis banget ya. Apa yang harus dilakukan kalau ini tinggal dikit? Yang sudah pendek ini kita tamatkan dan sembunyiin di depan-depan sini dulu. Jadi ujung kawat yang tajam jangan dibiarkan ada di belakang, karena kalau di belakang dia tuh berpotensi nyubles-nyublesin tangan ya. Nah kemudian ini kalau masih bisa dipasangin, tapi kalau misalnya udah nggak bisa, set ya kita jepit. Ini fungsinya kenapa harus pakai tang, karena kadang-kadang ada bagian-bagian yang sulit banget untuk dipegang tangan karena dia udah pendek. Paling enak sih kita memang bikin bros tuh kita lebih-lebihin ya. Cuma kalau setiap bikin bros tuh dilebihin terus, sisa kawat yang pendek-pendek itu kalau digabungin lama-lama jadi banyak juga loh. Jadi kayak buang-buang kawat juga akhirnya. Nah sehingga kalau kawatnya masih segini gitu ya, biasanya nggak saya buang, masih saya simpan. Nah ini buat nyambung masang peniti. Ini kan brosnya udah jadi ya. Tampak depan, tampak belakang seperti ini. Cuma nggak ada lagi kawat buat masang peniti. Nah caranya ambil kawat baru, masukkan dari belakang, lilitkan ke depan, lilitkan ke belakang, lilitkan sekali lagi ke depan, lilitkan sampai belakang lagi, dan twing. Nah dia udah nyambung guys. Gitulah cara menyambung kawat. Ya kalau udah tahu sih kayak gampang ya, tapi kalau belum tahu ya pusing juga loh. Bingung gitu, aduh gimana sih nyambung kawat yang kurang. Nah ini terus selanjutnya kita akan pasang penitinya. Mbak, tang yang dipakai bergerigi ya biar cengkramannya, biar nyengkram saat muter. Bener, kalau bergerigi lebih nyaman buat mencengkram saat memutar, itu bener banget. Cuma tang yang saya pakai saat ini nggak bergerigi mbak, karena kebetulan tenaga saya tuh udah maksudnya udah cukup kuat. Tangan saya tuh udah kapalan banget, di sini kapalan, di sini kapalan, di sini kapalan, di sini kapalan. Jadi nggak bergerigi tuh nggak terlalu pengaruh di saya sekarang. Tapi kalau saya bikin kalung, saya lebih suka pakai tang yang bergerigi mbak, karena kalau buat buka ring ya kadang-kadang suka merusut karena kan ring itu tipis ya. Nah, terus saya nggak telaten pakai ring pembuka, cincin pembuka ring itu nggak telaten. Jadi saya pakainya tang yang ada geriginya itu kalau bikin kalung. Kalau bikin bros saya biasanya pakai tang biasa gini, masih cukup, masih nggak terlalu ini. Tapi kalau memang lebih nyaman kalau ada geriginya ya. Terus ini dililitkan aja dari belakang ke depan, dari depan ke belakang, gitu terus sampai kawatnya habis. Nah ini jadi idealnya ya, bagian belakang bros itu juga serapi tampak depannya ya. Memang sih pas brosnya dipakai itu nggak akan terlalu kelihatan, tapi pada saat mau dibeli, terutama kalau kita jualannya di pameran gitu ya, itu pasti bros kita dikurasi depan belakang atas bawah, dipakai, dipegang, masukin kotak, keluarin lagi, masukkan kotak lagi gitu ya. Kayak lebih stres gitu penilaiannya. Nah makanya biar lolos kurasi dari pelanggan pada saat pembelian secara offline, sebaiknya pastikan depan belakang rapi semua. Aduh baik banget sih ada yang memberikan translatean ya, berusut itu lepas, tom lorot, bener banget mbak. Kalau dikasih lempengan
Bagus ya, bener, ini bagus banget kalau dikasih lempengan. Nanti judul paket bahannya jadi bros etnik. Nah itu sebenarnya adalah bros yang, aduh aku nggak kelihatan loh ini. Ya kadang-kadang suka terjadi ya, sudah mau tamat terakhir malah nggak ketemu loh bang. Habis ini saya tunjukin ya, bros yang etnik dengan lempengan. Bismillah. Set. Nah, ini terus kita putar. Mbak, model bros ini bisa nggak dibuat di atas sarangan? Bisa mbak, bisa banget. Dulu sebelum saya bikin dengan teknik yang seperti ini, saya bikin bros yang model ini, model keranjang ya, dulu saya bilang di koleksi Kiki, itu selalu dengan sarangan bros. Cuma problemnya kalau bikin pakai sarangan bros, ini saya tunjukin ya teman-teman, itu penitinya nggak bisa panjang. Sementara pelanggan saya dulu itu usianya relatif matang ya, biasa saya gini lah, sehingga kalau pakai bros yang penitinya itu pendek, jadi ngerasa kurang rapi. Ini sarangan 3,5, biasanya untuk bros 8 sampai 12 cm ya. Itu penitinya ya hampir sama yang ini. Kalau pakai sarangan yang 2,5 cm itu penitinya paling cuma 1 cm. Brosnya jadi nggak nyaman banget dipakainya. Selamat malam Mbak Arum. Gimana nih cabai gorengnya? Kemarin ngeliat postingannya Mbak Arum masak menu baru di 2024 ya, sambal goreng. Jadi bukan bikin sambal dulu terus digoreng, tapi cabai dipotong-potong, bawang dipotong-potong terus digoreng. Mbak, lempengan kupu-kupu silver dibuat apa ya? Lempengan kupu-kupu warna silver kalau besar atasnya dirangkai manik aja mbak. Jadi nanti manik-maniknya membentuk kayak kupu-kupu gitu, itu juga bagus banget. Nah ini sekarang kita akan tunjukkan ya kalau pakai lempengan. Sebentar guys, aku cek-cek dulu ya harta kekayaan aku di sini. Nah ini lempengan ya. Kalau lempengannya kecil dia nggak kelihatan. Kalau lempengannya besar, nanti di brosnya itu akan ada kayak lingkaran. Nah, lempengannya akan nempel di atasnya gini. Atau kalau lempengannya lebih panjang lagi, dia bisa jadi hiasan. Lempengan, di mana kamu lempengan? Emang suka gitu loh guys, kalau dicari nggak bisa. Sebentar ya, aku lari-lari dulu, nanti aku datang lagi. Maafkan lama. Ternyata udah 1 jam guys live-nya. Nah ini brosnya sama loh, cara buatnya sama yang ini ya, persis plek ketiplek. Nah bedanya ini kalau pakai daun yang tebal, daun yang sangat bersahabat untuk teman-teman yang baru pertama kali bikin bros. Yang ini pakai kerang, karena bahan ini relatif lebih mudah ditemukan ya. Nah terus habis gitu bagian belakang sebelum dipasangin peniti kita kasih lempengan. Nah, sehingga tampilan belakangnya seperti ini. Tapi cara bikinnya itu sama. Nah untuk sementara kita nggak nerima ya Mbak Nesa custom aksesoris. Jadi tapi kita punya sahabat koleksi Kiki itu ada banyak ya. Mbak bisa cek aja teman-teman yang suka komen-komen gitu, atau mungkin di sini ada yang lagi nonton dan terima custom aksesoris, bisa mention atau mention Mbak Nesa aja supaya siapa tahu nanti berjodoh ya, bisa dapat job-joban dari Mbak Nesa kreatif. Tapi kalau saya mohon maaf sementara ini belum menerima orderan custom. Nah ini 1, 2 ya. Nah ini saya akan kasih buat teman-teman misalnya, jadi beli paket bahan ini bisa bikin model ini, bisa model ini juga. Kalau dikasih lempengan bisa jadi model ini. Kalau misalnya nggak suka yang warnanya mas bakar, beli aja lempengan yang warna gold untuk kesan yang lebih mewah. Cie. Nah terus biasanya kalau beli paketan nanti kawatnya itu akan nyisa kurang lebih
sekitar ini berapa ya, 40 cm-an lah ya. Nah terus kalau teman-teman punya kawat sisa ini dan kebetulan di rumah punya batu juga, ini saya ambil warna hitam ya, ini bisa bikin bros dagu. Caranya gimana? Nah ini bikin bros dagu ya. Nah pada saat menjepit pakai tang, pastikan posisi jepitnya itu ada di bawahnya batu. Nah, ini jepit gini terus diputar. Pakai mutiara sintetis juga boleh ya, nggak harus pakai batu. Kebetulan yang di dekat saya adanya batu. Terus ambil lagi manik yang sama. Ini pasang berhadapan ya. Set. Nah, sampai dia ketemu, tahan. Kok kurang fokus ini. Handphonenya sepertinya kurang aqua. Ini jadi dia 1 dan 2 ya berhadapan. Kemudian pakai tambahkan 1 lagi, warnanya beda. Set. Oke, kita tarik ke bawah. Lalu kita lintir lagi ya. Terus sudah 1 2 3. Kita tarik lagi ke sini. Masukkan. Set. Harus ada bunyinya, set. Tahan di belakang, jepit, terus putar. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Dia jadi bros dagu. Teret. Harus banget ada bunyi teretnya. Terus kita kasih ini peniti aja yang 2,5 cm atau 2 cm ya. Monggo dipas-paskan sesuai persediaan harta kekayaan yang ada di rumah masing-masing. Mana nih harta kekayaan aku? Nah, sebentar kita bongkar dulu. Aduh, mana ya? Aku nggak kelihatan. Nah, terus ini ditempelkan di sini. Siap, habis ini nanti di-upload di YouTube buat teman-teman yang kangen pengen lihat-lihat lagi. Boleh ya. Nanti jangan lupa di-subscribe, juga diajak teman, tetangga, saudara biar bisa 100.000 subscriber guys. Karena target dan cita-cita hidup adalah punya silver play button buat dipasang di kamar tamu pas lebaran. Padahal lebaran udah kurang 3 bulan lagi. Gimana nih belum punya silver play button? aduh. Terus ini diarahkan ke depan ya. Nah, kalau buat bros dagu itu kalau renggang harus piye buat Mbak? Kalau buat bros dagu itu kalau renggang harus piye? Oke, misalnya bros ini masih renggang ya. Misalnya aja bros ini masih renggang. Kemungkinan renggang itu Mbak karena ini kan ukurannya sama ya. Jadi pas naro itu juga harus sambil dikira-kira. Posisinya itu nggak akan bisa square, jadi akan lebih memanjang. Nah kalau mau bentuknya square berarti salah satu bagian harus lebih besar ya. Nah kalau misalnya ternyata udah bikin kayak gini masih renggang, itu bisa dipelintir ke bawah, sambil dililitkan. Jadi dia posisinya kayak dirapet mepet-mepetkan gitu. Ini sama kayak yang tadi, ujung kawatnya juga berhentinya di atas ya. Jadi bukan di bawah. Bawah itu tetap harus rapih dan gak ada kawat yang nyisa. Nah kalau misalnya cara itu masih longgar juga, kemungkinan besar pada saat melintir itu masih belum rapet ya Mbak. Jadi masih ada ruang yang nyisa. Nah idealnya ruangnya itu sudah sangat nempel. Ketika belum nempel atau belum rapi juga, mungkin lebih baik nyoba model yang
lain ya. Jadi kadang-kadang kita itu ada satu model yang kita nggak bisa-bisa gitu ya. Terus kita frustasi nyobain itu, terus lama-lama stres guys. Coba aja kita bikin yang lain. Nah ini juga sarannya bagus banget ya Mbak Arum ya. Coba dibicarakan baik-baik aja antar manik-maniknya biar hubungannya nggak renggang. Iya. Apaan sih? Oke guys, kira-kira gitu dulu live-nya malam ini. Mudah-mudahan sharingnya bisa membantu teman-teman untuk jadi semangat bikin-bikin ya. Cobain bikin dari bahan-bahan yang ada di rumah. Kreasikan aja manik-maniknya ya. Nggak ada batu ya diganti akrilik boleh. Nggak ada akrilik kasih kerang. Nggak ada kerang kasih manik kayu. Bebas kok. Dengan teknik yang seperti ini tuh bisa jadi macem-macem. Nah tapi saran saya kawatnya beli aja di koleksi Kiki ya, kawat supernya ini. Atau kalau misalnya mau beli paket bahannya langsung bisa beli dari Shopee kita, Manik Surabaya. Ini 4 paket bahan harganya 100.000. Dan buat yang check out malam ini kita akan kasih bonus 1 buah bros yang sudah jadi. Selamat malam Mbak Arin, sama-sama. Terima kasih juga Mbak Una. Terima kasih teman-teman, Mbak Lisa yang udah nonton, Mbak Arshinta, Mbak Fitriani, Mbak Dania, Mbak Anissa, Mbak Ina Lestiawati, Mbak Cut Ivo, Mbak Dwi, Mbak Luki. Selamat malam ya semuanya. Terima kasih banyak. Mbak Nobike juga, Mbak Leli. Iya, insya Allah nanti akan lebih rajin live malam-malam ya. Selamat malam teman-teman, selamat istirahat. Jangan begadang kalau tidak bermanfaat atau menghasilkan cuan ya. Dah, sampai ketemu lagi.